Pagi, kembali lagi di Om Har Channel yang sudah cukup lama jarang memposting video-video. Cuma video kali ini cukup spesial karena yang sebelum-sebelumnya itu mungkin kita ada video tentang motivasi, video tentang hobi. Nah, kali ini Om Har akan berbagi informasi terkait dengan COVID-19. Kenapa Om Har membagikan informasi terkait dengan COVID-19 ini? Karena pada saat ini Om Har terpapar COVID-19 dengan status OTG, orang tanpa gejala. Tapi seperti apa kondisi Om Har saat ini, kronologis sebelumnya seperti apa, Om Har akan berbagi cerita di sini. Nah, beberapa waktu yang lalu Om Har bersama sahabat-sahabat pergi ke suatu kota. Kemudian kita bertiga di suatu kota itu, kita satu mobil. Dan singkat ceritanya, pulang dari suatu kota itu, salah satu sahabat kita merasakan badannya agak kurang enak atau agak sedikit flu. Kemudian memutuskan untuk melakukan swab test. Nah, sehari kemudian Omar juga melakukan swab test karena sama-sama bersamaan di satu mobil. Kemudian hasil swab test sahabat kita itu positif dan disusul Omar juga positif dengan OTG-nya, orang tanpa gejala. Dan akhirnya Omar memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri di suatu tempat di sebuah hotel di Jakarta. Nah, hotel ini memang semuanya bagi teman-teman yang melakukan isolasi mandiri. Jadi khusus untuk yang terpapar COVID-19 yang gejalanya mungkin gejalanya terbatas atau juga memang tidak ada gejala. Dan ini sebenarnya hari kedua. Kemarin sore Om Har masuk, sudah cukup sore, pukul 5 atau pukul 6 sore. Kemudian langsung istirahat. Nah, pagi-pagi ini Om Har berbagi cerita. Berarti ini hari kedua ya, hari kedua dalam isolasi mandiri. Nah, ini Om Har akan membacakan aturan di hotel ini pada saat kita melakukan isolasi mandiri. Ada beberapa informasi yang perlu diketahui oleh tamu. Tamu di sini adalah yang terdampak COVID ini, yang nginap di hotel ini. Yang pertama, setiap tamu yang memasuki area hotel wajib dilakukan disinfektan pada pintu masuk lobi utama. Yang kedua, selama masa karantina tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar kamar. Jadi kita hanya di dalam kamar saja, nggak bisa kemana-mana. Ketiga, tamu tidak diperkenankan untuk berinteraksi langsung dengan keluarga atau kerabat selama masa karantina. Jadi kalau sudah masuk ke sini, kalau ada tamu, ada teman kita, jangankan ke kamar, ke lobi hotel aja nggak boleh. Nah, kalaupun mau mengantarkan sesuatu, nanti ada petugasnya, nanti ada yang tempat untuk menaruhnya. Jadi ada tempat yang amannya. Jadi bagi kita yang tinggal di hotel ini, setiap pagi, siang, dan malam nanti akan diantarkan makanan, baik itu makanan berat maupun snack. Nah, itu setiap jam 7 pagi, 12 siang, jam 18 sore. Kemudian kita juga diberikan fasilitas tiga potong pakaian untuk dicuci di laundry setiap harinya. Nah, teman-teman, saya cuma ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita ini sudah terpapar atau belum. Buktinya seperti saya ini OTG, orang tanpa gejala. Nah, alangkah baiknya jikalau teman-teman merasa kita ini OTG atau sempat berbaur dengan teman-teman yang lain yang bergejala, alangkah baiknya kita memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri dimanapun. Artinya misalnya teman-teman di rumah
ada beberapa kamar, siapkan satu kamar khusus untuk teman-teman melakukan isolasi mandiri. Nah, dan itu tidak berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Atau kalau rumahnya bertingkat, teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang di tingkat atasnya, sehingga tidak terlalu bercampur dengan saudara-saudara kita yang lain atau keluarga kita yang lain. Atau kalau memang ada fasilitas dari pemerintah yang bisa dilakukan isolasi mandiri di hotel atau dari perusahaannya teman-teman, silakan dilakukan di hotel. Nah, saya pada kesempatan kali ini tidak menggunakan masker. Sebenarnya ada masker, saya memang tidak menggunakan karena saya sendirian di kamar ini dan tidak kemana-mana dan tidak berinteraksi dengan siapapun, sehingga saya tidak perlu menggunakan masker. Dan jangan lupa teman-teman, yang paling penting pada saat isolasi adalah bagaimana kita berpikirnya itu positif. Jangan berpikir yang negatif, yang pesimis. Nah, kita berpikirnya itu kita bisa menjalaninya dengan baik, kemudian kita bisa memotivasi diri sendiri untuk kita bisa sembuh. Jadi ini bukan hal yang harus kita khawatirkan tingkat tinggi. Khawatir boleh, tapi menyepelekan juga tidak boleh. Tapi kita bagaimana bisa untuk menjaga hati kita, untuk kita terus bersemangat. Ini bukan aib juga COVID-19 ini. Nah, tidak ada orang yang ingin dirinya terpapar COVID-19. Nah, sehingga bagaimana kita terus bersemangat, terus menjaga diri kita dari pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Nah, banyak cara. Pertama, kita bisa bawa buku. Misal teman-teman hobinya baca, teman-teman bisa bawa buku, misal gitu. Bisa baca buku. Kemudian hobinya nonton, teman-teman bisa Netflix misalnya kan, teman-teman bisa nonton. Nah, kemudian kalau nonton berita ya dipilih-pilih. Kalau beritanya yang aneh-aneh ya mending gak usah, mendingan berita-berita yang happy-happy. Atau nonton serial-serial komedi sehingga kita tuh ketawa. Jadi nggak monoton, meratapi waduh saya ini COVID ini ntar gimana, nggak usah seperti itu. Dibawa santai, tetapi kita tidak menyepelekan. Kemudian teman-teman bisa, kalau hobinya menulis, ya siapkanlah buku atau pesanlah buku, minta dikirimkan buku kosong untuk bisa menulis. Jadi carilah aktivitas-aktivitas yang memang menjadi hobinya teman-teman. Nah, jangan lupa vitamin-vitamin terus diminum. Saya ada beberapa vitamin ini diminum 2 kali sehari. Ada beberapa juga zinc, kemudian ada vitamin-vitaminnya juga. Ya, kita berdoa semoga kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini, dan mari kita jaga protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan teman-teman tetap terus optimis dan semangat. Mungkin sementara itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya akan sambung lagi esok hari. Apa aktivitas lain yang saya akan lakukan pada saat karantina mandiri di suatu hotel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.